Baik, perkenalkan nama saya Gaucana Harapantua Saragi dengan NIM 21101024. Saya dari kelas S1 ITT 09A. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rohman, STMT, sebagai dosen pengampu manajemen proyek. Nah, pada tugas kali ini saya akan membawakan contoh kasus manajemen risiko pada pembangunan tower. Nah, berikut ada beberapa eh, slide-slide yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita ke contoh-contohnya, kita harus tahu apa itu manajemen risiko. Nah, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalkan efek negatif yang dapat timbul akibat risiko dan menjaga agar risiko tetap dalam batas yang dapat diterima. Nah, yang pertama adalah contoh risikonya. Yang pertama, risiko keuangan. Dalam proyek pembangunan tower, risiko keuangan bisa timbul ketika proyek melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Misalnya, terjadi perubahan desain atau pengadaan material yang lebih mahal dari perkiraan awal. Untuk mengatasi risiko ini, tim manajemen proyek perlu melakukan perencanaan anggaran yang matang, melakukan analisis risiko keuangan, serta menyusun rencana cadangan keuangan untuk mengatasi kemungkinan biaya yang tidak terduga. Yang berikutnya adalah risiko teknis. Nah, risiko teknis dalam proyek pembangunan tower dapat meliputi kegagalan struktural, kesalahan perencanaan desain, atau masalah dalam penerapan teknologi baru. Misalnya, jika tidak dilakukan analisis struktural yang cermat, dapat terjadi kegagalan struktural pada tower yang akan dibangun. Nah, untuk mengatasi risiko ini, diperlukan pemeriksaan desain oleh para ahli struktur, penggunaan material berkualitas tinggi, dan implementasi prosedur pengawasan yang ketat selama pembangunan. Berikutnya adalah risiko lingkungan. Nah, risiko lingkungan ini dalam pembangunan proyek dapat timbul dari dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara, atau kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitar. Untuk mengurangi risiko ini, perlu dilakukan studi dampak lingkungan sebelum proyek dimulai, mengikuti regulasi lingkungan yang berlaku, dan melibatkan pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, bisa dikatakan sebelum melakukan pembangunan proyek, eh, eh, diperlukannya ada inspeksi terhadap lingkungan atau analisis terhadap lingkungan agar tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya risiko jadwal. Nah, risiko jadwal adalah kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan tower. Misalnya, cuaca buruk atau kendala teknis dapat menghambat kemajuan konstruksi. Untuk mengelola risiko ini, manajer proyek perlu menyusun jadwal yang realistis, mempertimbangkan kemungkinan hambatan yang mungkin terjadi, dan melakukan pemantauan progres secara berkala. Nah, berikutnya risiko kualitas. Nah, risiko kualitas ini terkait dengan kegagalan yang mencapai standar kualitas yang diharapkan dalam pembangunan tower. Misalnya, jika kontraktor tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan atau menggunakan material yang tidak sesuai, maka kualitas tower dapat terpengaruh. Untuk mengelola risiko ini, diperlukan pemeriksaan kualitas yang ketat, penggunaan material yang teruji, serta pelatihan yang memadai bagi pekerja yang terlibat dalam proyek. Yang berikutnya adalah risiko keselamatan. Nah, risiko keselamatan ini terkait dengan potensi kecelakaan atau cedera yang terjadi selama proses konstruksi. Misalnya, terjatuhnya pekerja dari ketinggian atau kecelakaan akibat penggunaan alat berat yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Untuk pengelola risiko ini, ada baiknya dilakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap alat keamanan maupun alat bekerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang enak, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.